kita bisa bertemu lagi di ruang diskusi kita yang selalu seru dan inspiratif. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang jarang kita kupas secara mendalam, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, kenapa sih topik ini penting? Karena smart governance itu bukan cuma soal aplikasi canggih atau sistem digital yang keren, tetapi juga soal bagaimana sih seorang ASN bekerja, bagaimana birokrasi melayani masyarakat, dan bagaimana kemudian pemerintah membangun kepercayaan publik. Jadi ini bukan hanya sekedar teori, tapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir 4 narasumber luar biasa dengan berbagai perspektif yang berbeda. Pertama ada Mbak Christine, seorang ASN muda yang terkenal inovatif dan selalu semangat mendorong digitalisasi. Selamat datang, Mbak. Halo, terima kasih sudah mengundang. Senang bisa berbagi. Kemudian ada Mas Randi, seorang akademisi sekaligus pakar kebijakan publik yang banyak meneliti soal tata kelola pemerintahan. Halo Mas, apa kabar? Baik, terima kasih. Senang bisa ikut diskusi ini. Ya, oke. Kita juga punya Mbak Mita yang merupakan aktivis masyarakat yang aktif mengawal layanan publik, terutama soal transparansi dan juga akuntabilitas. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik ya Mbak. Terima kasih. Saya excited loh karena topik ini tuh sangat dekat dengan pengalaman masyarakat ya. Nah, ini ada Mas Saman yang merupakan seorang ASN senior yang punya pengalaman yang begitu panjang, mulai dari sebelum era digitalisasi hingga di era digitalisasi sekarang. Selamat datang, Mas. Halo semua, ya selamat, selamat dan terima kasih udah mengundang saya. Saya kelihatan paling tua di sini ya. Kalau dipanggil senior juga. Ya senang bisa Iya, berbagi pengalaman sama teman-teman. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat. wah, lengkap ya. Ada suara ASN muda, akademisi, aktivis masyarakat, dan juga ASN senior. Jadi pasti banyak sekali perspektif yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita kali ini. Oke, mari kita mulai. Mungkin kita mulai dulu dari hal-hal yang bikin semangat dulu. Contohnya adalah good practice smart governance. Mungkin Mbak Christine sebagai ASN muda yang dekat dengan dunia digital, apa sih contoh praktik baik yang menurut Mbak patut untuk ditiru? Baik, terima kasih Mbak. Kalau di instansi saya, semua perizinan sekarang bisa diurus full online. Dulu kan orang harus antre panjang, bawa berkas setumpuk, kadang harus sampai bolak-balik. Nah, sekarang kita cukup lewat aplikasi di HP atau laptop, semua berkas bisa diunggah dan izin keluar lebih cepat. Transparansi juga terjaga karena pemohon bisa melacak prosesnya secara real time. Jadi masyarakat puas, ASN juga lebih efisien. Ini contoh bahwa kalau teknologi dimanfaatkan dengan benar, pelayanan publik itu bisa jauh lebih baik. Terima kasih. Wah, menarik sekali. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga transparan ya. Nah, kalau dari perspektif akademis, bagaimana Mas Randy melihat praktik yang seperti ini? Saya, saya melihat bahwa kunci keberhasilan dari praktik semacam ini ada pada inovasi yang berbasis pada kebutuhan publik. Jadi, bukan sekedar digitalisasi karena tren, tetapi benar-benar menjawab masalah masyarakat. Contoh lain adalah beberapa pemerintah daerah yang membuka data APBD secara real-time di website resmi mereka. Masyarakat bisa tahu uang pajak digunakan untuk apa. Itu luar biasa. Karena bukan hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Betul sekali ya, karena dari sisi masyarakat itu transparansi sangat-sangat penting. Kalau masyarakat bisa mengakses data anggaran, otomatis partisipasi meningkat. Orang jadi lebih berani bertanya, lebih aktif mengawasi, dan merasa punya hak untuk memastikan kebijakan yang dijalankan sudah benar atau belum. Wah, saya lagi ya, maaf. Orang tua agak-agak ini saya. Jadi apa? Kalau saya ini apa? Saya kan sudah melewati ini banyak berbagai era birokrasi ya. Jujur,
saya melihat perubahan ini luar biasa. Dulu sebelum era digital yang sangat kompleks ya sekarang ya, semuanya semuanya dulu itu masih serba ini, serba manual. Meja kita itu banyak, itu kertas banyak sekali itu kertas, apa surat-surat, laporan pertanggungjawaban, memo-memo internal, banyak, sangat banyak. Eh, jadi itu kita untuk kerja berkas itu bisa berminggu-minggu itu. Belum lagi ada resiko berkas hilang, salah tempat, bla bla. Dan sekarang ini juga apa ya? Untuk kolaborasi antar instansi juga jauh lebih mudah sekarang. Contohnya, dulu kalau mau integrasi data itu pendudukan dengan kesehatan, itu sulit dulu. Dulu kalau mau membuat ini apa kebijakan kesehatan kita harus minta data ke kementerian, ke sana, kemari, ke Mendagri, kemudian dicek lagi secara manual. Sekarang udah mudah soalnya sekarang kan ini apa yang terintegrasi itu. Nah, pokoknya itulah. Oke, jadi kunci dari good practice ini ada 3 ya. Inovasi digital yang menjawab kebutuhan, transparansi yang meningkatkan trust, dan juga kolaborasi lintas instansi yang kemudian memperkuat kebijakan. Nah, mungkin sekarang kita geser sedikit ke sisi lain. Ada bad practice. Nah, mungkin Mbak Mita sebagai seorang aktivis masyarakat, apa sih contoh praktik buruk yang masih sering ditemui di lapangan? Waduh, masih banyak ya. Yang paling sering itu yang saya temui adalah layanan manual yang ribet dan berbelit-belit banget itu. Terus ada masyarakat yang harus datang ke kantor berulang kali hanya untuk melegalisir dokumen yang sah, yang sederhana gitu loh. Bahkan ada yang harus antri berjam-jam, padahal sebenarnya hal itu tuh bisa diurus secara digital dengan QR code misalnya, tapi karena sistem belum dipakai secara maksimal, masyarakat jadi dirugikan. Oh, bentar, aku lupain. Waduh, apa? Saya harus jujur ya, budaya budaya birokrasi yang lama itu masih masih tersisa di zaman sekarang ini. Masih ada ASN yang enggan untuk berubah, masih masih merasa nyaman dengan cara-cara yang dulu ya. Mereka selalu bilang, ya begini saja sudah cukup, begini saja sudah cukup. Mereka nggak mau berkembang. Padahal zaman udah berubah kan ya. Tuntutan publik juga udah makin tinggi. Jadi resistensi terhadap perubahan itu ini masih menjadi masalah yang cukup besar sama dari ASN-ASN yang tua-tua ini ya. Ya, betul sekali. Selain itu, bad practice yang lain yang berbahaya itu pelanggaran sistem merit. Ada promosi jabatan karena faktor kedekatan, bukan kompetensi. Kalau ini dibiarkan, ASN yang profesional bisa patah semangat. Organisasi jadi jalan di tempat, bahkan bisa mundur. Padahal sistem merit itu fondasi manajemen ASN yang sehat. Saya setuju sih. Saya juga pernah melihat proyek digitalisasi yang gagal. Aplikasinya ada, anggaran besar sudah keluar, tapi aplikasinya tidak dipakai masyarakat karena desainnya yang ribet, terus tidak user friendly. Akhirnya masyarakat tuh balik lagi ke cara manual. Ini contoh digitalisasi yang tidak tepat sasaran. Oke, jadi bad practice ini biasanya muncul karena stagnansi, budaya birokrasi lama, pelanggaran merit system, dan juga digitalisasi yang asal-asalan tanpa melihat kebutuhan pengguna. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya good practice ini bisa diperluas ke unit lain dan bad practice ini bisa dicegah? Mungkin saya mulai dulu dari Mas Randi. Ya, kuncinya adalah leadership yang visioner dan sistem merit yang ditegakkan dengan konsisten. Kalau ASN ditempatkan sesuai kompetensi, inovasi akan lahir secara alami. Selain itu, pemerintah perlu membuat mekanisme evaluasi yang jelas. Jangan sampai program berhenti di tengah jalan atau hanya jadi proyek seremonial. Dari pengalaman saya ya, inovasi itu sering muncul di level lokal. Sayangnya sering berhenti di situ saja. Jadi perlu ada knowledge atau sharing antar instansi. Misalnya satu daerah berhasil dengan sistem digital perizinan,
Nah, daerah lain tuh bisa belajar tanpa harus mulai dari nol. Dengan begitu, inovasi tidak eksklusif tapi menular. Kalau dari sisi masyarakat, yang penting sekalinya tuh adanya monitoring dan evaluasi yang melibatkan warga ya. Jangan hanya bikin aplikasi atau program, tapi ukur apakah masyarakat benar-benar terbantu atau tidak. Karena kalau tidak, berarti ada yang salah di dalam desainnya. Ya, dan jangan lupa juga, ASN juga perlu ini untuk mengupgrade skillnya. Jangan kayak senior-senior tua kalian itu yang tidak ingin berubah itu. Terutama dalam hal digital ya. Banyak ASN senior seperti saya yang awalnya gaptek, tapi kalau mau belajar, mau terus bertahan, itu bisa, pasti bisa untuk mengejar ketertinggalan. Jangan sampai masyarakat itu lebih melek teknologi dibanding kita sebagai ASN. Karena itu menjadi hal yang ironi. Jadi solusinya adalah kombinasi antara yang sudah dijelaskan oleh Mbak dan Mas semua tentang penguatan merit system, peningkatan kapasitas ASN, evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan juga dari kolaborasi lintas sektor. Oke, kalau kita tarik ke perspektif manajemen ASN dan smart ASN bagaimana? Ya, kalau dari sisi manajemen ASN, hal terpenting adalah memastikan merit system itu berjalan. Jabatan harus sesuai kompetensi, bukan kedekatan atau kepentingan politik. Itu pondasi utamanya. Kalau bicara smart ASN, menurut saya harus digital savvy, terus inovatif, kolaboratif, dan mau terus belajar. Dunia berubah cepat, jadi ASN nggak boleh berhenti belajar. Kalau dari sisi masyarakat itu, smart governance hanya mungkin kalau ASN itu adaptif dan terbuka terhadap partisipasi publik. Jangan anti kritik, karena kritik dari warga justru bisa jadi bahan perbaikan ya. Nah, dan menurut saya, jadi kita harus ada kolaborasi ya. Jadi pengalaman lama itu tetap penting. Jadi ASN yang muda-muda ini seperti kalian itu membawa semangat inovasi. Saya sebagai ASN senior bisa membawa pengalaman-pengalaman saya dan kearifan saya dalam berbirokrasi. Jadi kalau keduanya digabung, hasilnya justru pasti akan lebih baik. Wah, diskusi kita panjang tapi sangat kaya. Jadi kesimpulannya, good practice ini memberi inspirasi, bad practice menjadi pelajaran. Smart governance hanya bisa terwujud kalau ada smart ASN yang profesional, inovatif, dan juga berintegritas tentunya. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Saman, Mas Sandi, dan juga Mbak Christine dan juga Mbak Amita atas diskusi yang luar biasa hari ini. Sebagai penutup, jangan lupa melayani publik bukan hanya sekedar tugas, tapi panggilan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya.